Hai sahabat semestaku. Jadi kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya mengenai sedulur papat atau mengenai saudara empat. Jadi kemarin ketika saya menjelaskan mengenai sedulur papat atau saudara empat, memang banyak yang masih bingung, masih belum mengerti, ya. Dan memang hal ini kalau kita belum mengetahui, ya, kalau kita belum menyadari, kalau kita belum yang namanya menerima, memang akan sedikit sulit ya untuk kita percaya, kan seperti itu. Jadi memang ini dimulai ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita, ya, dari rahim ibu kita. Jadi yang pertama yang lahir ke dunia tentu saja adalah kakang kawah atau air ketuban, ya, atau yehnyong, ya. Mungkin ada sebutan yang lainnya, mungkin sesuai dengan daerah masing-masing, seperti itu ya. Kemudian setelah air ketuban atau kakang kawah ini, kemudian kan yang kedua adalah adiari-ari, ya, atau jabang bayi, kan seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga setelah itu yang mengikuti selanjutnya adalah getih, ya, atau darah. Kemudian yang keempat adalah pusar atau tali pusar, seperti itu ya. Kemudian memang keempat saudara kita ini menjaga, kemudian juga melindungi kita dari sejak kita ada di dalam kandungan, ya. Kemudian setelah kita dilahirkan pun saudara empat kita ini selalu menjaga, bahkan membantu proses persalinan, ya, membantu proses persalinan seorang ibu, supaya kita bisa dilahirkan dengan selamat, ya, bisa hadir di dunia ini, ya, agar untuk memastikan supaya ibu dan bayinya bisa selamat, kan seperti itu. Kemudian setelah kita dilahirkan, memang keempat saudara kita ini, baik kita sadari ataupun tidak, kemudian kita terima ataupun tidak, ya, kemudian kita percaya atau tidak, ya, keempat saudara kita ini akan selalu menjaga kita, ya, tentu saja sesuai dengan tugasnya ataupun juga perannya masing-masing. Dan memang kekuatan dari saudara empat kita ini, ya, atau energi dari saudara empat kita ini terbentuk dari asal mulanya ataupun terbentuk dari unsurnya masing-masing, kan seperti itu, ya. Yang pertama adalah kakang kawah. Kakang kawah ini memiliki unsur air atau tirta. Kemudian yang kedua adiari-ari. Adiari-ari ini memiliki unsur bumi atau tanah, ya. Kemudian yang ketiga getih atau darah. Getih atau darah ini memiliki unsur geni atau api. Kemudian yang keempat pusar atau tali pusar. Ini memiliki unsur udara atau angin, ya. Jadi memang kekuatan ataupun juga energi atau daya dari keempat saudara kita ini terbentuk dari unsurnya masing-masing, ya. Jadi yang pertama tadi adalah kakang kawah, terbentuk dari unsur air, ya, atau tirta. Air ini kan sifatnya basah, ya. Kemudian mengalir dari atas ke bawah, ya, dari tempat yang lebih tinggi kemudian mengalir ke tempat yang lebih rendah, seperti itu ya kira-kira sifatnya air. Kemudian selalu menempati ruang dan juga fleksibel, ya, dimanapun berada, ya. Kemudian yang kedua adalah unsur bumi atau tanah, ya, untuk adiari-ari ini. Dan memang tanah ini kan sifatnya kuat, ya, kuat, kemudian juga sentosa, ya. Jadi meskipun diinjak, kemudian mungkin dikotori, ya, dikencingi seperti itu, tapi tanah ini kan tetap yang namanya memberikan kehidupan, ya, dengan menumbuhkan tanaman-tanaman, ya. Dan bahkan tanaman itu nantinya akan bisa bermanfaat, akan bisa kita pergunakan untuk kelangsungan hidup kita, ya. Jadi memang
unsur tanah atau bumi ini memang sangat kuat, kemudian juga sabar ya, dan sentosa. Jadi bisa dikatakan selalu memberi kehidupan ya, memberi tanpa pamrih, seperti itu. Kemudian yang ketiga, getih ini memiliki unsur geni atau api. Jadi api ini kan sifatnya membakar ya. Kemudian di sana kalau api kecil ini kan pasti akan bisa menjadi sahabat untuk kita. Tapi sebaliknya kalau api yang besar ini kan bisa yang namanya membakar, menghancurkan, seperti itu ya. Jadi memang kalau api ini kalau di dalam diri kita bisa menjadi yang namanya semangat ya, kemudian bisa membuat kita termotivasi ya. Tapi di sana juga ada yang namanya amarah, kemudian juga emosional ya, seperti itu. Kalau yang ada di dalam diri manusia ya. Kemudian yang keempat adalah unsur udara atau angin. Sama halnya seperti api, angin ini pun kalau kecil ini kan bisa bermanfaat ya, bisa menjadi sahabat untuk kita ya, karena kan setiap hari ketika kita diberikan kehidupan, ketika kita bernafas ya, kita kan selalu yang namanya menghirup udara ya. Jadi angin ini kan kalau kecil ini kan pasti bisa menjadi sahabat ya, bisa bermanfaat sudah pasti. Tapi sebaliknya kalau memang jumlahnya besar atau kecepatannya sangat tinggi, ini kan juga bisa yang namanya menghancurkan ya. Jadi memang kalau unsur angin atau udara ini memang sifatnya kan bisa menelusup ya, menelusup kemana saja ya, memberikan kehidupan juga untuk kita. Hal yang sangat sederhana tapi terkadang lupa untuk kita syukuri, lupa untuk kita sadari, seperti itu ya. Kemudian ini kan angin atau udara ini kan memberikan kedamaian ya, kedamaian untuk kita ya. Jadi memang keempat saudara kita ini memiliki peranan masing-masing ya. Tentu saja tugas mereka adalah menjaga ya, melindungi, menuntun ya, kemudian bisa membantu kita untuk mencapai tujuan kita ya. Tentu saja dengan catatan kalau kita bisa yang namanya mengarahkan, kemudian bisa merangkul, bisa merawat mereka supaya bisa searah, supaya bisa satu tujuan ya. Karena kita ini kan adalah pancernya, kita adalah pusatnya, kita yang memiliki kendali atas keempat saudara kita ini. Jadi kalau misalnya kita memiliki tujuan ya, kalau kita bisa menyatukan mereka ya, kalau kita bisa mengendalikan mereka ya, anggap aja keempat saudara kita ini adalah kuda ya. Jadi kalau keempat kuda ini bisa kita kendalikan, tentu saja ketika kita mengendarainya, mengendarai kereta ini kan akan lebih cepat sampai ya kepada tujuan kita. Kan seperti itu. Ya. Jadi memang untuk kedepannya ini harus yang namanya selain kita sadari, kita terima, kemudian kita harus bisa yang namanya mengembangkan, kemudian juga mengaktifkan ya, supaya bisa selaras, bisa seimbang dengan diri kita ya, bisa menyatu seperti itu ya. Gimana cara mengaktifkannya? Nanti di VT saya selanjutnya akan saya bahas lagi ya. Terima kasih ya yang sudah menyimak ini, semoga bisa bermanfaat. Salam santun, salam rahayu buat sahabat semestaku dimanapun berada ya. Tetap sehat dan selalu bahagia.